Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita sampai di bagian akhir ya, bagian pamungkas dari buku Nudge. Ini buku yang jujur aja popularitasnya meledak banget, kayaknya jauh melampaui dugaan penulisnya sendiri, atau bahkan penerbitnya mungkin ya. Kita akan fokus ke bagian yang mereka namakan Departemen Keluhan, lebih spesifik lagi bab 15, banyak keributan tentang nudging, dan juga epilognya. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik sekali. Karena di sini penulisnya tuh langsung jawab gitu ya berbagai kritik, pertanyaan, keberatan yang muncul setelah buku ini terbit. Iya, betul. Dan ini sebenarnya fase yang wajar sih ya. Kalau ada ide baru yang lumayan provokatif kayak nudging atau libertarian paternalism ini, terus dapat sorotan luas. Konsep ini kan intinya mencoba menggabungkan dua hal yang sekilas agak bertentangan ya. Bantu orang buat keputusan lebih baik, itu sisi paternalismnya, tapi tanpa maksa atau membatasi pilihan secara signifikan, itu libertariannya. Nah, begitu ide ini keluar, wah langsung deh banyak tanggapan dari berbagai kalangan. Ada ekonom, psikolog, filsuf, pakar politik, ahli hukum juga. Dari kiri sampai kanan spektrum politik, jadi bab ini memang jadi semacam arena buat penulisnya untuk klarifikasi posisi mereka ya, dan menjawab keraguan-keraguan itu. Oke, jadi misi kita di sesi kali ini adalah membongkar gitu ya, lapisan-lapisan perdebatan ini. Kita mau lihat nih, apa aja sih keluhan utamanya, terus gimana penulis buku ini menanggapinya. Tujuannya ya supaya Anda pendengar kita bisa lebih paham nuansa perdebatan seputar nudging ini. Biar lebih utuh gitu pemahamannya, dan mungkin jadi lebih kritis juga pas lihat praktik serupa di sekitar kita. Oke deh, mari kita mulai bedah ya. Keluhan pertama yang sering banget kedengeran, ini klasik banget, argumen slippery slope, lereng licin. Benar kan? Betul sekali, ini salah satu keberatan yang paling awal muncul dan kayaknya paling awet juga ya. Kekhawatirannya tuh gini, oke lah, mungkin nudge hari ini kelihatannya sepele, nggak maksa, masih kasih kita kebebasan milih. Contohnya yaitu naruh makanan sehat di depan di kafetaria. Tapi, nah ini tapinya, kalau kita biarkan ini terus, jangan-jangan besok-besok pemerintah jadi merasa, punya hak gitu ya untuk melakukan intervensi yang lebih keras lagi, lebih memaksa. Lama-lama kita kayak tergelincir gitu, masuk ke kebijakan yang benar-benar ngatur hidup kita. Iya, iya. Kayak komentar terkenal Hakim Agung AS Antonin Scalia itu ya, pas sidang Undang-Undang Perawatan Terjangkau, dia kan nanya agak sarkastis gitu, apa nanti pemerintah bisa sampai mewajibkan warga makan brokoli? Itu kan contoh ketakutan ekstrim yang muncul dari logika slippery slope ini kan. Nah, gimana penulis menjawab ketakutan semacam ini? Tulisnya jawab pakai beberapa argumen. Pertama, mereka bilang argumen slippery slope ini seringkali agak lemah ya, karena nggak didasari bukti empiris yang kuat. Cuma asumsi aja kalau langkah A itu pasti bakal mengarah ke langkah Z yang mengerikan itu, tanpa benar-benar menjelaskan mekanismenya, kenapa bisa licin gitu lerengnya. Mereka kasih contoh sejarah. Banyak prediksi slippery slope yang ternyata gagal total. Misalnya, dulu ada kekhawatiran kalau perempuan dikasih hak pilih, wah keluarga bakal hancur. Atau pas larangan alkohol dicabut di AS, prediksinya kan wah nanti bakal diikuti larangan merokok, terus larangan makan berlebih. Kenyataannya, Nggak terjadi kan? Malah belakangan ini di banyak negara bagian AHES, ganja justru dilegalkan. Arahnya malah kebalikan dari prediksi larangan total itu. Itu kedengarannya sedikit lebih masuk akal, nggak sekedar ketakutan aja. itu poin yang valid, iya. Penulis juga mengakui kok, nudge creep itu memang sebuah kemungkinan, bisa jadi. Tapi argumen utama mereka adalah karena arsitektur pilihan itu sifatnya tak terhindarkan, setiap kali kita disajikan pilihan, pasti ada desainnya, mau disengaja atau enggak. Jadi fokusnya itu harusnya pada bagaimana mendesainnya dengan baik. Dan definisi ideal mereka tentang nudge dalam kerangka libertarian paternalism itu adalah yang tetap menjaga kebebasan memilih. Dengan biaya untuk keluar, opt-out-nya itu harus sangat rendah. Idealnya kata mereka itu kayak paternalisme satu klik. Semudah kita ganti rute di GPS kalau nggak suka saran awalnya. Nah, dengan prinsip ini, mereka percaya kita bisa kok dan memang harus mempertahankan batas supaya nggak jadi paksaan. Kita bisa wajibkan label peringatan udang di kemasan kerupuk tanpa harus melarang kerupuk udangnya, atau setelan default printer jadi dua sisi tanpa melarang orang cetak satu sisi kalau mau. Jadi buat mereka,
Ketakutan slippery slope ini lebih mirip fobia aja, batmofobia katanya. Fobia irasional sama lereng, bukan analisis risiko yang cermat selama kita pegang prinsip kemudahan untuk keluar tadi. Oke, oke. Jadi kuncinya di kemudahan opt-out itu ya. Nah, kritik berikutnya nih justru menyasar ide pilihan default itu sendiri. Ada kelompok yang bilang, orang itu seharusnya selalu bikin pilihan secara aktif, jangan cuma disodorin pilihan default gitu. Meskipun bisa diubah, proses memilihnya itu sendiri yang dianggap penting. Gimana tanggapan penulis soal ini? Penulisnya nggak langsung nolak mentah-mentah ide active choosing atau memilih secara aktif ini. Mereka ngakuin kok ini salah satu jenis arsitektur pilihan yang valid. Dan dalam beberapa kasus ya bisa jadi pilihan terbaik, terutama mungkin untuk keputusan yang relatif sederhana ya dan pilihannya jelas. Misalnya milih ikut atau tidak ikut aja dalam suatu program, opt-in atau opt-out gitu. Yang mereka tentang keras itu adalah gagasan untuk mewajibkan semua orang bikin pilihan aktif dalam setiap situasi. Apalagi kalau situasinya kompleks. Bisa kasih contoh nggak kenapa mewajibkan pilihan aktif itu malah bisa jadi masalah? Coba bayangin deh, Anda baru mulai kerja, terus langsung dihadapkan sama keharusan milih satu dari, katakanlah, 250 pilihan reksadana buat program pensiun Anda. Dan nggak ada pilihan default yang direkomendasiin ahli, Anda harus milih sendiri. Buat kebanyakan orang, ini bukan pemberdayaan loh, ini malah beban banget. Justru rasanya paternalistik banget kan? Karena maksa orang melakukan sesuatu yang mereka mungkin nggak punya waktu, nggak punya keahlian, atau mungkin nggak pingin juga melakukannya secara mendalam. Penulis berargumen, kenapa nggak sediain aja pilihan default yang udah dirancang baik sama para ahli, misalnya portofolio investasi yang sesuai usia gitu. Terus kasih kebebasan penuh buat siapa aja yang memang mau milih beda. Jadi ada asumsi bahwa orang itu selalu pengen milih secara aktif, padahal mungkin nggak selalu begitu ya. Tepat sekali. Penulis menekankan kalau seringkali orang itu secara sadar memilih untuk tidak memilih. Mereka lebih suka mendelegasikan pilihannya, entah ke ahli atau ya udah terima default yang ada aja. Ini bukan karena mereka malas loh ya, tapi bisa jadi ini pilihan rasional buat hemat waktu dan energi kognitif. Contohnya jelas banget di Swedia. Pas sistem pensiun diubah, pekerja baru dikasih kebebasan penuh milih portofolio investasi sendiri dari ratusan pilihan, ternyata mayoritas besar malah milih tetap pakai pilihan default yang dirancang pemerintah. Mereka memilih untuk nggak repot milih. Analoginya bagus tuh. Kita kan nggak berharap pasien mendiagnosis penyakitnya sendiri kayak dokter, ya kan? Terus kenapa kita harus maksa orang awam jadi ahli keuangan atau ahli gizi dadakan kalau ada opsi default yang dirancang baik dan bisa diandalkan? Menghormati pilihan untuk tidak memilih itu juga bagian dari menghormati kebebasan, katanya. Masuk akal, masuk akal. Nah, ada lagi nih suara kritis yang bilang, daripada sibuk mendorong-dorong orang pakai nudge, kenapa institusi nggak fokus aja ke solusi yang lebih fundamental, yaitu pendidikan. Tingkatkan aja kapasitas masyarakat biar bisa bikin keputusan yang lebih baik sendiri. Istilahnya boosting gitu ya. Bahkan ada yang sampai nyindir, agak pedes sih, katanya nudging populer di AS itu karena sistem pendidikannya kurang bagus. Mereka bilang, kenapa harus dipertentangkan gitu? Kenapa harus milih salah satu? Mereka sendiri kan akademisi ya, pendidik sejatilah. Tentu aja mereka setuju 100% kalau pendidikan dan peningkatan kapasitas, boosting, kayak literasi finansial atau literasi statistik itu penting banget. Malah mereka nunjukin kalau banyak nudge itu justru sifatnya edukatif. Coba deh pikirin, pengungkapan informasi soal biaya tersembunyi, label peringatan di rokok, pengingat jadwal vaksin atau bayar tagihan. Itu semua kan nudge yang tujuannya kasih info atau ningkatin kesadaran. Oke. Jadi nudge dan edukasi itu bisa jalan barengan. Tapi pertanyaannya, apa edukasi aja cukup? Saya ingat sih pelajaran ekonomi di sekolah dulu, tapi apa itu otomatis bikin saya selalu bikin keputusan finansial yang paling bagus? Kayaknya nggak juga ya. Nah, itu dia poin realisme dari penulis. Pendidikan itu penting, tapi seringkali ya nggak cukup buat ngubah perilaku secara konsisten dalam jangka panjang. Kita mungkin belajar soal bahaya merokok atau pentingnya nabung, tapi pas momennya datang, godaan atau bias psikologis kita seringkali lebih kuat. Apa kita semua masih ingat detail rumus kimia SMA dan menerapkannya sehari-hari? Mungkin nggak kan? Riset juga nunjukin, misalnya soal pelatihan literasi finansial, dampaknya itu bisa hilang signifikan cuma dalam 2 tahun. Orang lupa lagi.
Jadi solusinya gimana? Penulis nyaranin kombinasi. Edukasi penting, tapi mungkin yang lebih efektif itu edukasi just in time, kasih informasi relevan tepat sebelum atau pas keputusan penting mau dibuat. Misalnya, kasih penjelasan ringkas soal opsi KPR pas orang lagi proses beli rumah. Ini bisa dilengkapi nudge lain, kayak pilihan default KPR yang paling aman. Jadi, ya edukasi dan nudge itu bukan musuh, tapi bisa jadi sekutu. Wah, saya suka tuh ide edukasi just in time. Nah, sekarang kita geser ke kekhawatiran yang cukup fundamental nih, soal etika. Ada tuduhan kalau nudge itu manipulatif, kerjanya di bawah sadar, dan cuma efektif kalau orangnya nggak tahu lagi di nudge. Ini kan nyangkut transparansi dan potensi disalahgunakan ya. Iya, ini isu krusial banget. Penulis ngakuin sih beberapa nudge kayak tata letak makanan di kantin, atau mungkin urutan nama di surat suara, itu bisa aja bekerja sebagian di bawah radar kesadaran kita pas saat itu. Tapi mereka menekankan kalau desainnya itu sendiri biasanya kasat mata kok, nggak disembunyiin. Tata letak kantin kan bisa dilihat semua orang. Desain formulir bisa diperiksa. Mereka menganalogikannya kayak iklan atau pidato politik gitu. Kita tahu tujuannya mempengaruhi, meskipun kita mungkin nggak selalu sadar mekanisme psikologis apa persisnya yang lagi main saat itu. Yang paling penting kata penulis, terutama buat institusi publik ya, itu prinsip transparansi. Nudge yang diterapkan itu harus bisa dijelasin secara terbuka. Apa tujuannya, kenapa desainnya gitu, apa dasarnya. Tapi bukannya ada anggapan umum ya kalau nudge itu justru hilang kekuatannya kalau orang sadar lagi didorong? Misalnya kalau saya tahu kantin sengaja naruh salad di depan biar saya pilih, wah mungkin saya malah sengaja pilih pizza aja buat ngelawan. Itu hipotesis yang kedengarannya masuk akal ya. Tapi ternyata bukti empirisnya bilang lain loh. Penulis mengutip beberapa studi yang nunjukin kalau klaim nudge cuma efektif kalau tersembunyi itu ternyata keliru. Transparansi itu seringkali tidak mengurangi efektivitas nudge. Malah dalam beberapa kasus bisa meningkatkan efektivitasnya. Kenapa bisa gitu? Karena ketika dijelasin secara terbuka mengapa suatu nudge diterapkan, misalnya kami tempatkan opsi pensiun ini sebagai default karena riset menunjukkan ini pilihan paling aman secara finansial buat mayoritas orang dalam jangka panjang, itu kan ngasih informasi berharga dan alasan yang logis. Orang mungkin jadi lebih percaya dan nerima nudge itu karena paham manfaatnya buat mereka. Ini sejalan sama prinsip yang disebut filsuf John Rawls, prinsip publisitas. Kebijakan publik yang baik itu harus bisa dipertahankan dan dijelaskan secara terbuka. Banyak nudge yang udah umum kok, kayak label nutrisi yang jelas atau peringatan bergambar di bungkus rokok. Itu contoh nyata penerapan prinsip ini. Jadi nudge nggak harus sembunyi-sembunyi. Wah, menarik banget itu. Justru transparansi bisa memperkuat ya. Agak beda sama intuisi awal. Oke deh, kita lanjut ke kritik berikutnya. Ada argumen yang bilang nudge ini solusi klasteri aja. Katanya, nudge ini cuma solusi kecil-kecilan yang malah ngalihin perhatian kita dari kebutuhan akan perubahan sistemik yang lebih besar, yang lebih fundamental. Ibaratnya, kita dikasih pisau saku buat masalah yang sebenarnya butuh palu godam. Jadi, nudge ini dianggap semacam distraksi gitu. Nah, argumen ini ditanggapi penulis dengan cukup skeptis ya. Mereka ngelihatnya lebih sebagai poin debat teoretis aja yang menarik didiskusikan, tapi kurang relevan sama kenyataan di dunia pembuatan kebijakan. Dalam praktiknya di lapangan, nudge sama kebijakan yang lebih keras atau sistemik, kayak mandat, larangan, pajak tinggi, atau subsidi besar, itu seringkali bukan pilihan yang saling menggantikan. Malah seringnya jalan bareng, saling melengkapi. Oh ya, punya contoh konkretnya nggak? Banyak. Misalnya negara-negara Skandinavia deh. Mereka kan terkenal sama pajak alkohol yang tinggi banget. Itu palu godamnya. Tapi di saat yang sama, mereka juga aktif pakai berbagai nudge buat ngurangin orang nyetir sambil mabuk, kayak kampanye kesadaran, teknologi di mobil, dan lain-lain. Itu pisau sakunya. Dan tentu aja ada denda yang berat banget kalau ketangkap. Itu pentungannya mungkin ya. Contoh lain di bidang lingkungan. Banyak negara terapin label hemat energi atau hemat BBM di produk atau mobil. Itu nudge kan? Tapi itu seringnya dilakuin bersamaan sama kebijakan sistemik kayak pajak karbon atau pajak bensin yang tinggi, atau subsidi besar buat energi terbarukan atau mobil listrik. Itu palu godamnya. Salah satu penulis buku ini, Cass Sunstein, kan punya pengalaman langsung kerja di pemerintahan AS secara politik. Keduanya bisa hidup bareng dalam kotak perkakas pembuat kebijakan. Oke, jadi anggapan kalau milih nudge berarti ninggalin solusi besar, itu nggak terbukti di lapangan ya. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan terakhir nih, yang mungkin paling sulit. Di mana sih batasnya?
Kapan nudge itu udah cukup, dan kapan kita harus bilang, oke deh, ini nggak mempan. Kita perlu langkah yang lebih maksa kayak mandat atau larangan. Apalagi kan ada juga kalangan paternalis antusias yang mungkin mikir, kalau manusia emang sering salah dan rugiin diri sendiri, kenapa nggak langsung dipaksa aja demi kebaikan mereka? Uban gampangnya ya, penulis sendiri balik lagi ke prinsip awal libertarian paternalism mereka. Biaya untuk keluar dari pilihan default atau nolak nudge, opt-out cost itu harus dibuat serendah mungkin. Idealnya yaitu tadi, sekali klik. Tapi mereka juga realistis kok, ngakuin kalau di dunia nyata, biaya keluar ini bisa macam-macam tingkatannya. Buat keluar dari program daftar otomatis dana pensiun misalnya, Anda mungkin perlu isi formulir, ngeprint, kirim via pos atau email. Ini kan jelas lebih repot daripada sekali klik. Ada biaya waktu dan usaha di situ. Terus, apa biaya keluar yang lebih tinggi ini kadang bisa dibenarkan? Penulis berpendapat bisa jadi. Mereka bahas contoh kebijakan periode jeda atau cooling off periods yang banyak diterapin di berbagai negara. Misalnya Anda dikasih waktu beberapa hari buat batalin kontrak yang Anda tanda tangan sama sales door to door. Atau ada periode tunggu sebelum perceraian bisa final. Bahkan mereka sempat nyinggung, mungkin periode tunggu sebelum nikah juga bisa dipertimbangkan. Apa sih intinya periode jeda ini? Ini kan bentuk nudge yang sengaja ngenain biaya berupa penundaan waktu. Tujuannya buat kasih kesempatan mikir ulang, dinginin kepala dari emosi sesaat sebelum ambil keputusan besar yang konsekuensinya jangka panjang dan seringkali susah diubah. Jadi, ini contoh nudge dengan biaya opt-out, yaitu biaya nunggu yang jelas lebih tinggi dari sekali klik. Tapi argumennya, biaya ini dibenarkan karena potensi peningkatan kesejahteraan atau pencegahan penyesalan itu jauh lebih besar. Nah, jadi ini bukan hitam putih ya, antara nudge murni yang gratis keluar sama paksaan total. Ada semacam area abu-abu gitu di tengahnya. Tepat sekali. Ini lebih kayak sebuah spektrum. Tingkat kesulitan atau biaya buat nolak nudge itu bisa dirancang beda-beda. Tergantung konteksnya, tergantung seberapa besar potensi rugi dari keputusan yang buruk, seberapa kompleks keputusannya, dan seberapa yakin kita kalau nudge itu emang ngarahin ke pilihan yang lebih baik buat mayoritas orang. Nah, menentukan titik yang pas di spektrum ini, itu tantangan berkelanjutan buat para arsitek pilihan, ya baik di pemerintah maupun di sektor swasta. Oke. Jadi kita udah menjelajahi ya landscape keluhan terhadap konsep nudging ini. Mulai dari ketakutan lereng licin, terus perdebatan soal pilihan aktif versus default, isu edukasi, masalah transparansi dan manipulasi, tuduhan sebagai penalih perhatian, sampai pertanyaan sulit soal batas antara dorongan halus dan paksaan. Kita juga udah dengar gimana para penulis buku ini kasih argumen balasan dan klarifikasi di bagian akhir buku mereka. Pesan kuncinya sih kerasa jelas ya, arsitektur pilihan itu ada di mana-mana, kita nggak bisa menghindarinya. Pertanyaannya bukan apakah pilihan kita dipengaruhi desain, tapi bagaimana dan oleh siapa. Betul, dan memahami seluk-beluk perdebatan ini jadi relevan banget buat Anda sebagai pembelajar. Ini ngebekali kita jadi lebih kritis, lebih cerdas gitu, pas mengevaluasi berbagai desain yang kita temui. Entah itu desain kebijakan publik, tampilan aplikasi belanja online, formulir pajak, atau bahkan tata letak supermarket. Ingat contoh arsitek Rafael Viñoly yang dikutip di Epilog, pas dia desain gedung sekolah bisnis, dia sengaja rancang tangga yang besar dan menarik di tengah, terus liftnya agak disembunyiin. Tujuannya mendorong interaksi dan aktivitas fisik. Desain yang baik, mau itu gedung atau kebijakan, itu lahir dari pemahaman mendalam soal perilaku manusia. Bias-bias kita, kecenderungan kita, cara kita respon lingkungan, dan bagian penting dari proses desain yang bertanggung jawab itu ya justru mengantisipasi kritik, mikirin potensi masalah, dan siap jawab keluhan. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, mari kita bawa pulang satu pemikiran untuk direnungkan bersama ya. Mengingat arsitektur pilihan ini ada di mana-mana, dan kita udah bahas pentingnya transparansi, coba deh luangkan waktu sejenak buat ngamatin lingkungan Anda sendiri. Bisa nggak Anda mulai lebih jeli ngenalin berbagai nudge, dorongan halus, yang mungkin mempengaruhi pilihan Anda sehari-hari? Dan jangan lupa kebalikannya juga. Sludge, hambatan atau kerumitan, sengaja atau enggak, yang malah nyusahin Anda melakukan sesuatu yang baik buat diri Anda. Coba pikirin cara Anda belanja, kelola keuangan, jaga kesehatan, atau bahkan interaksi di media sosial. Desain apa aja sih yang kerasa mengarahkan Anda? Dan pertanyaan lanjutannya, kira-kira
Anda merasa perancam pilihan itu bersedia dan mampu nggak ngejelasin secara terbuka kenapa desainnya dibikin gitu kalau Anda tanya? Ini latihan observasi yang menarik ya, buat mempertajam kesadaran kita sebagai konsumen dan warga negara. Terima kasih sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini.